Di belakang pria tersebut diikuti oleh perempuan bertopi. Pada momen ini, muncul sosok pria yang terekam keluar dari dalam kamar. Dia masuk jam berapa ini? Ya, dia masuk tepatnya jam 03.41. Dia check-in. Dia datang sama cewek. Jadi mereka berdua check-in di kamar 214. Setelah sekitar 1 jam, cowoknya keluar ke lobi. Tepatnya jam 5.01. Itu dia ke lobi dengan tanpa busana, tanpa pakaian, sambil berdarah-darah. Terus dia bilang saya, "Kak, ini saya ditikam sama cewek di atas," gitu. Terus saya karena panik, saya keluar langsung minta tolong di orang-orang di depan. Setelah itu semuanya bangun, teman-teman yang karyawan yang lain bangun. Tuh cowok bangun lagi. Setelah jatuh di lobi dia bangun lagi. Dia coba jalan, terus dia jatuh lagi di ruang tamu. Nah, jatuh lagi di situ. Terus karena dia mungkin mau apa kan, takut juga, dia bangun lagi, dia berdiri lagi, masih bisa berdiri, dia berdiri lagi. Terus dia jatuh terakhirnya tuh di depan, di luar wisma, di dekat apa itu kok. Tragis, kata inilah yang menggambarkan akhir perjalanan hidup Ari Pratama. Hidup pemuda yang dikenal sebagai selebgram di Makassar ini berakhir setelah ditusuk senjata tajam. Ironisnya, selebgram itu tewas di tangan teman wanitanya sendiri, Aisyah Alfika. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat pagi 5 Maret 2021 di Wisma Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sebelumnya, korban dan pelaku memang terekam berkunjung ke wisma tersebut. Itu terlihat dari rekaman CCTV wisma yang berhasil diperoleh. Berdasarkan waktu rekaman CCTV, pelaku dan korban tiba sekitar pukul 3:41 dini hari. Tak berlangsung lama, keduanya langsung memesan kamar dan check-in ke kamar 214 yang terletak di lantai 2 wisma tersebut. Selang kurang lebih 1 jam berada di dalam kamar, jejak peristiwa tragis ini pun mulai terekam. Rentetan jejak korban dan pelaku tak luput dari pantauan CCTV. Dimulai pada pukul 5:01:13. Korban sebelumnya terekam keluar dari kamar tanpa busana. Dalam rekaman itu, korban terlihat berlari kecil menyelamatkan diri sembari memegang bagian dada. Dalam situasi itu, pelaku sempat mengikuti korban keluar kamar. Namun, itu hanya sesaat. Kurang dari 4 detik, pelaku kembali masuk ke dalam kamar 214. Ini sesuai dengan keterangan waktu rekaman pukul 5:01:16. Pukul 5:01:40, korban terlihat tiba di bagian resepsionis. Dalam rekaman, korban terlihat berusaha meminta pertolongan kepada seorang pegawai yang berjaga. Dalam situasi itu, pegawai wisma sempat berusaha membantu dengan meminta pertolongan pegawai lain. Di sini, korban mulai tersungkur dan beberapa orang terekam juga terlihat panik melihat kondisi korban. Pukul 5:01:43, dari arah kamera lain, pelaku kembali terekam CCTV. Dalam rekaman ini, pelaku terlihat keluar dari kamar 214 sembari meneteng pakaian. Pada rekaman inilah terlihat adegan yang cukup janggal. Pelaku terekam jelas masuk ke kamar lain yang diduga telah disiapkan sebelumnya. Dugaan pembunuhan berencana pun makin menguat saat waktu rekaman menuju ke pukul 5:02:07. Pada momen ini, muncul sosok pria yang terekam keluar dari dalam kamar yang diduga telah disiapkan oleh pelaku. Pria itu terekam jelas mengenakan jaket jenis hoodie, celana pendek, dan sendal jepit. Selanjutnya, sosok pria ini pun terlihat keluar mengikuti jalur pelarian dari korban, kembali ke kamera yang mengarah ke resepsionis. Pukul 5:02:30, korban yang sebelumnya tersungkur terekam kembali bangkit. Ia terlihat berdiri dan keluar wisma dengan tubuh penuh darah. Dan tak berlangsung 10 detik atau pada pukul 5:02:40, sosok pria berjaket merah yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pria sebelumnya berjalan keluar wisma. Di belakang pria tersebut diikuti oleh perempuan bertopi. Romi, petugas wisma yang juga sebagai saksi, membenarkan seluruh kronologi yang ada berdasarkan CCTV. Romi mengatakan saat itu korban tiba-tiba datang tanpa busana
dan sudah bersimbah darah sambil meminta tolong, serta memberitahukan bahwa korban ditikam oleh perempuan yang ditemaninya sekamar. Romi menjelaskan, korban sempat berdiri dan keluar dari ruang resepsionis lalu kembali jatuh di ruang tamu Wisma, dan sempat kembali bangun hingga akhirnya tergeletak di luar Wisma. Berdasarkan keterangan aparat kepolisian, korban meninggal di lokasi kejadian. Ia dikabarkan meninggal sekira pukul 6 pagi karena kehabisan darah. Selang 2 jam kemudian, polisi meringkus pelaku yang merupakan teman wanita dari korban. Keterangan polisi menyebut pelaku diringkus di kamar lain lokasi kejadian. Sayangnya, polisi hanya mendapati wanita tersebut. Sosok lelaki berjaket yang terekam CCTV sudah tak berada di lokasi. Hasil penyidikan, fakta lain juga diungkapkan Kapolsek Panakukang Kompol Jamal Faturrahman. Perwira 1 Bunga ini mengatakan, pelaku sering kesurupan dan sudah pernah dilakukan ruqyah. Informasi itu ia dapatkan dari keluarga pelaku. Bahkan, pada saat interogasi dilakukan, pelaku sempat seperti orang kebingungan, hingga pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan trauma healing. Saat ini pelaku telah mendekam di balik jeruji besi Polsek Panakukang. Pelaku dikenakan pasal 338 atau 351 ayat 3 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman 15 tahun penjara.